Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih kita membahas tentang perang Badar, atau lebih tepatnya setelah perang Badar, yaitu berkaitan dengan tawanan-tawanan perang dari musyrikin yang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dipersilahkan siapa yang mau menebusnya, maka hendaklah menebusnya dengan pengganti, dengan iwad, beberapa yang ditentukan oleh mereka, oleh kaum muslimin. Kecuali mereka-mereka yang memang tidak memiliki kemampuan, atau mereka-mereka yang benar-benar fakir, maka Rasulullah SAW dengan hikmahnya, dengan kasih sayang dan harapan kalau mereka mau masuk Islam, maka Rasulullah SAW membebaskan mereka dengan gratis. Kemarin sudah kita kisahkan tentang Abul As ibn Rabi' ibn Abdul Uzza. Siapa Abul As ibn Rabi' ibn Abdul Uzza? Khatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mantu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. yakni suaminya Zainab, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang ketika berduyun-duyun datang para orang Quraisy ingin menembus keluarganya, tiba-tiba ada utusan dari Zainab, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang membawa tebusan berupa kalung, tentunya kalung yang berharga, kalung emas, yang diberikan oleh Khadijah dulu, Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, sebaik-baik istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang waktu itu adalah pedagang yang kaya. Maka ketika Zainab menikah dengan Abul As, Zainab memberikan hadiahnya adalah kalung emas yang sangat mahal harganya. Adkhalatha biha ala Abil As. Khadijah memberikannya ketika Zainab masuk ke rumahnya Abul As sebagai istrinya. Wa bana 'alaiha, dan membangun pertama kali rumah tangganya dengan Abul As. Maka ketika utusan tadi datang membawa kalung, yang ternyata kalung itu adalah kalung dari Khadijah binti Khuwailid, Rasulullah SAW betapa renyuhnya hati beliau, betapa remuknya hati beliau melihat kalung dari istrinya yang tercinta Khadijah, yang pernah diberikan sebagai hadiah bagi Zainab, ternyata diberikan sebagai tebusan untuk Abul As.
Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, in ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alaiha ma laha faf'alu. Kalau kalian setuju untuk memerdekakan atau membebaskan Abul As, tawanannya Zainab, ini tawanan milik Zainab, maka bebaskanlah dan kalungnya kembalikan kepadanya. Ini kalau kalian sudi, kalau kalian rela untuk membebaskan Abul As dengan mengembalikan kepada Zainab kalungnya, faf'alu, maka lakukanlah. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu karena sesungguhnya tebusan tersebut haknya kaum muslimin. Lihat Rasulullah SAW, walaupun Zainab adalah anaknya, walaupun Abul As adalah mantunya, tetapi beliau tahu alaihi salatu wassalam bahwa tebusan itu haknya kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW memintanya dengan bahasa permintaan, bukan bahasa perintah atau instruksi, bukan bahasa komando, tetapi bahasanya kalau kalian setuju, kalau kalian berpendapat untuk memerdekakan Abul As dan mengembalikan kalungnya Zainab, maka lakukanlah. Kalau tidak, itu hak kalian. Faqalu na'am. Maka para sahabat menjawab, na'am ya Rasulullah, kami ridha. Fa'atlaqu wa ruddu 'alaiha alladhi laha. Maka dibebaskanlah Abul As dan dikembalikan kalungnya, hartanya milik Zainab yang merupakan hadiah dari ibunya Zainab, ibunya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Wa aqama Abul As di Mekkah. Setelah itu Abul As tinggal di Mekkah. Wa aqamat inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah. Sedangkan Zainab tinggal di sisi Rasulullah SAW di Madinah. Hatta farraqa bainahuma al-Islam, hingga mereka terpisah dengan keislaman. Yani terpisah, Zainab tinggal di Madinah, sedangkan Abul As tinggal di Mekah. Karena apa terpisah? Karena keislaman. Abul As masih kafir, sedangkan Zainab sudah masuk Islam. Hatta idza kana qabailal fathi, hingga sampai dekat Fathu Mekah. Qabail al-Fath maksudnya hampir terjadi Fathu Mekah. Kharaja Abul As tajiran ila Syam. Abul As keluar untuk berdagang ke Syam, dan kebiasaan beliau adalah berdagang ke Syam. Wa kana rajulan ma'munan, dan Abul As adalah seorang yang jujur, terpercaya. Bahkan mereka orang-orang Quraisy menitipkan barang dagangannya kepada Abul As karena jujurnya, karena terpercaya. Yani ma'munan bimalin lahu wa amwalin lirijalin min Quraisy. Dia terpercaya dan memegang harta-harta milik orang-orang Quraisy. Wa abda'uha ma'ahu, dan mereka orang-orang Quraisy menitipkan barang-barangnya kepada Abul As untuk dibawa berdagang ke Syam. Falamma farigha min tijaratihi wa aqbala qafilan laqiyathu sariyatu Rasulullah SAW. Sampai ketika pulang dari Syam, farigha min tijaratihi, selesai dari perdagangannya, wa aqbala qafilan, dan berbalik, jadi pulang dengan berjalan dengan rombongannya. Tiba-tiba laqiyathu sariyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rombongan beliau dihadang oleh pasukan para sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sariyah adalah pasukan kecil yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mencegat pasukan-pasukan dagang Quraisy. Fa'asabu ma ma'ahu, maka pasukan yang diutus Rasulullah SAW berhasil menghadang pasukannya Abul As. Fa'asabu ma ma'ahu, dan dirampas seluruh hartanya. Wa'ajazahum hariban, dan kemudian mereka dibikin tidak mampu melawan, dan mereka pun lari. Hariban, ini lari. Termasuk Abul As, sempat melarikan diri. Falamma qadimatis sariyah bima asabu min malihi. Maka ketika datang pasukan tadi menemui Rasulullah SAW dengan apa yang mereka dapatkan, pampasan perang yang dijuluki dalam syariat dengan fai. Dengan fai. Yang mereka dapatkan ketika itu, aqbala Abul As tahtal lail. Maka Abul As pun datang ke Madinah di malam hari. Tentunya datang ingin meminta kembali barang dagangannya melalui Zainab.
Karena dia tahu bagaimana hubungannya dia dengan Zainab dan bagaimana Rasulullah SAW dengan Zainab radhiyallahu taala anha wa ardaha. Datanglah Abul As tengah malam hatta dakhala ala Zainab, menemui Zainab anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fastajara biha fa ajarathu. Apa yang pertama diminta oleh Abul As? Al-ijarah. Al-ijarah itu artinya meminta keamanan. Dan disebutkan dalam riwayat, dalam hadis, Rasulullah SAW menyatakan, yujiru min ummati adnahum. Bisa memberikan keamanan dari umatku ini orang yang paling rendahnya sekalipun. Ini keistimewaan Islam. Dalam negara Islam, yang bisa memberikan keamanan bukan hanya orang-orang besar, tetapi adnahum, orang-orang yang terendah sekalipun. Bahkan wanita sekalipun boleh memberikan suaka politik. Jadi kalau ada peperangan antara negeri Islam dengan negeri kafir, kemudian salah seorang dari negeri kafir itu datang ke negeri Islam, tentunya mereka tidak aman, akan dibunuh oleh kaum muslimin. Tetapi bisa seorang dari kaum muslimin melindunginya. Misalnya menyatakan bahwa fulan di bawah tanggunganku, di bawah jaminanku. Barang siapa yang membunuhnya berarti dia membunuh orang yang aku telah jaga, maka dia harus menebus dengan tebusan. Ini dikatakan yujir min ummati adnahum, akan bisa memberikan perlindungan dari umatku ini siapa yang terendah sekalipun, wanita sekalipun. Maka Abul As meminta jaminan keamanan dari Zainab. Itu di malam hari. Maka falamma kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila subhi, ketika Rasulullah SAW keluar untuk salat subuh, kabbara wa kabbara an-nas ma'ahu. Bertakbirlah Rasulullah SAW mengimami kaum muslimin salat fajar. Wa kabbara ma'ahu an-nas, maka manusia pun bertakbir setelah Rasulullah SAW. Tiba-tiba setelah bertakbir semua, terdengar suara Zainab. Sarrahat Zainab min suffatin nisa. Zainab mengucapkan dengan suara yang keras dari suffatin nisa, dari tempat para wanita. Terdengar tentunya ke tempat para laki-laki. Apa kalimatnya yang diucapkan oleh Zainab? Ayyuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi'. Wahai manusia, sungguh aku telah melindungi Abul As ibn Rabi'. Telah menjamin keamanan Abul As ibn Rabi'. Demikian ucapan yang diucapkan oleh Zainab dengan suara yang keras, terdengar oleh kaum muslimin. Falamma sallama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min as-salat aqbala 'ala an-nas. Setelah selesai salat, Rasulullah SAW seperti biasanya menghadap kepada makmumnya, kepada manusia. Kemudian beliau bersabda, Ayyuhan nas, hal sami'tum ma sami'tu? Wahai manusia, apakah kalian dengar apa yang aku dengar? Qalu na'am. Mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Kami mendengar apa yang kamu dengar. Qala ama walladhi nafsi Muhammadin biyadih ma 'alimtu bi syai'in min dhalika hatta sami'tu ma sami'tum. Kata Nabi, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak mengetahui urusan ini sedikit pun hingga aku mendengar seperti yang kalian dengar. Yakni Rasulullah SAW menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa Rasulullah SAW tidak tahu menahu. Bahkan tahunya Rasulullah SAW ketika mendengar suara Zainab. Sama seperti kalian mendengarkan suaranya. Maka kata Nabi, sesungguhnya aku demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak tahu apapun kecuali setelah aku mendengar apa yang kalian dengar. Innahu yujiru 'alal muslimina adnahum. Dan kata Nabi, dan sesungguhnya innahu yujiru 'alal muslimina adnahum. Innahu, dhamirnya bukan kepada Zainab. Tetapi ini namanya dhamirus sya'an. Dhamirus sya'an itu hanya menyebutkan tentang keadaan. Bahwasanya, hanya terjemahkan seperti itu. Bahwasanya akan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin siapapun, bahkan yang terendah dari mereka kaum muslimin. Ini akan bisa memberikan perlindungan adnahum, yang terendah dari kaum muslimin. Artinya perlindungan Zainab tadi sah. Tidak boleh kalian mengganggu Abul As. Karena dalam hukum Islam
yujiru 'alal muslimina adnahum, akan bisa memberikan perlindungan kepada seseorang kafir yang terendah sekalipun dari kalangan kaum muslimin, apalagi yang di atasnya. Tsumma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadakhala ala ibnatihi. Maka Rasulullah SAW pun pergi, berpaling dari salatnya, meninggalkan masjid dan menemui ibnatihi, menemui anak perempuannya yaitu Zainab. Faqala ayy bunayyah, wahai anak perempuanku, akrimi matwahu wa la yakhlusanna ilayki fa innaki la tahillina lahu. Lihat pesan Rasulullah SAW kepada Zainab. Mendatangi rumahnya dan berkata, akrimi matwahu, wahai Zainab, perlakukan dengan baik sebagai tamu Abul As. Tetapi jangan biarkan dia menyentuh kamu, karena dia tidak halal untukmu. Ini hukum Islam. Tidak halal kalau seorang musyrik sedangkan istrinya sudah muslimah, maka tidak sah. Otomatis faskun nikah. Fasakh an-nikah. Nikahnya batal. Tidak lagi sah Abul As untuk Zainab. Maka mengatakan akrimi maswahu, hormati dia sebagai tamu, silahkan. Dia beri makan, beri sesuatu yang memang sebagai tamu. Tetapi la yakhlusanna ilaiki, jangan biarkan dia menyentuhmu. Yani kamu bukan istrinya dan dia bukan suamimu. Sudah terbatalkan dengan agama ini, dengan perbedaan agama. Fa innaki la tahillina lahu, karena engkau tidak halal buat dia. Wa an Abdullah ibn Abi Bakar, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abi Bakar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengutus ila sariyah, mengutus ke pasukan yang kemarin merampas harta dagang dari Abul As. Alladzina asabu mala Abil As. Rasulullah SAW mengutus seorang untuk menyampaikan pada mereka. Maka disampaikanlah kepada mereka pesan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa pesannya? Inna hadzal rajul minna haitsu qad alimtum wa qad asabtum lahu malan fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu fa inna nuhibbu dhalik wa in abaytum fa huwa fay'ullahi alladhi afaa'a alaikum fa antum ahaqqu bihi. Pesannya adalah sesungguhnya orang ini Abul As, kedudukannya di sisi keluarga kami sebagaimana kalian ketahui. Dan kalian telah mengambil hartanya dan mengambil barang-barang dagangannya. Fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu, kalau kalian mau rela mengembalikan hartanya dan berbuat baik kepadanya, fa inna nuhibbu dzalik, maka kami pun sesungguhnya suka yang demikian, kata Nabi. Aku suka kalau kalian mau mengembalikannya dan mau berbuat baik kepadanya. Wa in abaitum, kalau kalian menolak, tidak mau mengembalikannya, fa huwa fai'ullah alladhi afaa'a alaikum. Kalau kalian menolak pun sesungguhnya itu adalah fai', pampasan perang yang Allah halalkan buat kalian. Fa antum ahaqqu bihi, maka kalian berhak untuk mengambilnya. Yani silahkan, kata Nabi. Kalau engkau mau mengembalikannya dan mau berbuat baik kepada Abul As, yang kalian tahu bagaimana kedudukan Abul As dengan anakku, maka silahkan. Kalian berbuat baik kepadanya dan kalian kembalikan semua barang-barangnya, dan aku, kata Nabi, suka yang demikian. Aku juga suka yang demikian. Tetapi kalau kalian menolak, maka tidak mengapa. Karena sungguhnya itu adalah harta pampasan perang yang Allah halalkan untuk kalian. Fa antum ahaqqu bihi, maka kalian berhak untuk mengambilnya. Ikhwan fillah azakumullah, tentunya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in selalu memilih yang paling afdal. Para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang yang dijuluki oleh Allah dalam Al-Qur'an dengan sabiqin. Sabiqina ilal khairati biidznillah, yang berlomba-lomba dengan kebaikan dengan izin Allah. Maka kalau mereka ambil itu hak mereka, kalau mereka kembalikan, maka itu adalah sesuatu yang disukai oleh Rasulullah SAW. Tentunya mereka memilih yang lebih disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka menjawab, ya Rasulullah,
Bal narudduhu alaih. Wahai Rasulullah, tentu kami akan mengembalikan kepadanya. Faradduhu alaihi hatta innar rajula la ya'tiya bid-dalwi. Sungguh mereka mengembalikannya seluruhnya. Padahal sudah dibagi. Si fulan dapat ininya, si fulan dapat itunya, si fulan dapat ininya. Tetapi mereka semua berduyun-duyun datang mengembalikan apa yang mereka dapatkan dari pasukan Abul As atau dari barang-barang dagangan Abul As. Hatta innar rajul la ya'tiya bid-dalwi, sampai-sampai ada mereka yang datang membawa ember. Ini ember yang dari pasukan dia. Wa ya'ti bir-rajul wasyinnah. Bahkan ada yang mereka membawakan sesuatu tempat minum yang basah. Kulit kalau sudah basah biasanya sudah jelek. Ada yang datang membawa al-adwah atau ada idawah. Idawah tempat air dari kulit yang kecil. Kecil. Yang menurut mereka nilainya juga murah. Tetapi karena mereka mentaati Rasulullah SAW, mereka membalikannya walaupun sekecil apapun. Ember mereka kembalikan, syennah mereka kembalikan, idawah mereka kembalikan. Hatta inna ahadahum la ya'tiya bisyidham. Hingga salah seorang mereka ada yang mengembalikan asyidham. Syidham itu khasyabah, kayu yang tadkhul fi urutayil jawaliq. Kayu yang dipakai untuk mengikat dua barang keranjang di atas unta. Apa itu namanya? Ya. Kalau kalian bilang biasanya pikulan, ya. Tapi ini bukan pikulan di atas pundak orang, tapi di atas punuknya unta. Ya. Kayu dikembalikan. Ya. Masya Allah. Demikian para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hatta ruddu alaihi ma lahu bi asrih. Hingga dikembalikan seluruh hartanya. Bi asrih, yani seluruhnya. La yaqid minhu syai'a. Tidak hilang sedikit pun. Tsumma ihtamala ila Makkah. Kemudian dibawalah oleh Abul As ke Mekah. Fa'adda ila kulli di malin min Quraisyin malahu. Maka Abul As mengembalikan kepada semua pemilik harta-harta tadi dari kalangan Quraisy hartanya. Ini punya kamu, ini punya kamu, ini punya kamu. Dikembalikan seluruhnya. Persis tidak berkurang sedikit pun. Wa man kana abda'a ma'ahu. Dan kepada semua yang pernah menitipkan barang dagangnya kepada dia, dia kembalikan semuanya. Atau dia berikan hartanya, dia berikan hasilnya. Kalau laku, berikan hasilnya. Kalau nggak laku, berikan harta, bendanya. Tsumma qala, setelah selesai diberikan dan dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing, berkatalah Abul As kepada orang-orang Quraisy tadi. Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, hal baqiya li ahadin minhum 'indi malun lam ya'khudhu? Apakah masih ada tersisa pada salah seorang kalian barang-barang harta-harta yang aku belum mengembalikannya dan kamu belum mengambilnya? Silahkan. Apakah masih ada sisa barang yang belum kalian ambil? Qalu la. Mereka menjawab tidak. Fajazakallahu khaira. Tidak. Sudah kami terima seluruhnya. Semoga Allah membalas kamu dengan kebaikan. Faqad wajadnaka wafiyan kariman. Kata orang Quraisy tadi, memuji Abul As. Sungguh kami mendapati engkau adalah orang yang wafiyan. Orang yang jaga amanah. Kariman dan dermawan. Qal, setelah mereka puas, setelah mereka berkata seperti itu, berkatalah Abul As. Fa'ana ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku telah mempersaksikan tidak ada ilah kecuali Allah yang berhak diibadahi, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk Islam dia di hadapan orang-orang Quraisy tadi, mengikrarkan keislamannya dan berkata, wallahi ma mana'ani minal islami indahu illa takhawuf an tadhunnu anni innama aradtu an akula amwalakum. Kata Abul As, sungguh tidaklah menghalangi aku untuk masuk Islam kemarin ketika aku di Mekah, ketika aku di Madinah, kecuali karena aku khawatir kalian akan menuduh aku ingin mengambil harta-harta kalian. Lihat ucapan beliau. Tidaklah menghalangiku untuk masuk Islam kemarin ketika aku di Madinah, kecuali karena aku khawatir kalian mengira aku akan memakan harta-harta kalian.
Paham maksudnya? Mungkin kita bertanya, kenapa tidak masuk Islamnya kemarin ketika di Madinah bersama Rasulullah SAW? Kenapa tidak masuk Islam waktu itu saja? Ya Rasulullah, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di hadapan istrinya Zainab. Kenapa tidak saat itu masuk Islamnya? Kata Abul As kepada orang-orang Quraisy tadi, aku tidak masuk Islam ketika di sana karena aku khawatir kalian akan mengira aku akan memakan harta kalian dan aku masuk Islam hanya karena ingin harta kalian. Iya kan? Kalau masuk Islam di sana kira-kira apa yang terjadi? Abul As tidak akan kembali ke Mekah, satu. Yang kedua, harta pampasan perang halal buat kaum muslimin. Maka tidak perlu dikembalikan. Ngapain dikembalikan? Maka orang-orang Quraisy akan mengira, oh Abul As itu masuk Islam karena ingin memakan harta-harta mereka tadi. Sehingga Abul As menundanya. Tidak. Setelah dikembalikan semua, sampai ke Mekah, dikembalikan ke orang-orangnya, baru kemudian menyatakan, aku masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah min Bani Hashim min Quraisy adalah utusan Allah dan hamba Allah dan Rasulnya. Aku tidak masuk Islam ketika di Madinah karena khawatir kalian akan mengira anni innama aradtu an akula amwalakum. Khawatir kalian mengira bahwa aku masuk Islam hanya karena ingin memakan harta kalian. Falamma addaha Allahu ilaikum fariqtu minha aslamtu. Hingga ketika sudah aku tunaikan semuanya kepada kalian dan selesai, baru kemudian aku masuk Islam. Thumma kharaja hatta qadima ala Rasulullah SAW. Kemudian beliau kembali ke Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qanibina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini namanya karim. Benar kata orang-orang Quraisy ketika memuji Abul As. Innaka wafiyun karim. Innaka wafiyun karim. Wafi adalah yang menepati janji-janji dan menjaga amanah. Sedangkan karim adalah yang tahu balas budi, tahu terima kasih. Ini karim. Dan disebutkan dalam pepatah, wa in kunta akramtal karima malaktahu. Wa in kunta akramtal la'ima tamarrada. Kalau engkau berbuat baik kepada seorang yang karim, engkau akan bisa memiliki dia. Tetapi kalau engkau berbuat baik kepada laim, maka niscaya engkau akan sakit hati. Apa itu karim, apa itu laim? Karim yang tahu terima kasih, sedangkan laim sebaliknya, yang tidak mengerti berterima kasih. Kalau engkau akramtal karima, kalau engkau memberikan kebaikan-kebaikan kamu kepada orang yang karim, orang yang tahu balas budi, niscaya engkau akan bisa memilikinya. Tetapi kalau engkau akramtal laim, engkau memberikan kebaikan pada seorang yang laim, seorang yang jelek, tidak mengerti terima kasih, enggak ngerti balas budi, percuma. Engkau berbuat baik pada mereka, tamarrada, engkau akan justru sakit hati kalian. Rasulullah SAW memberikan kebaikan kepada Abul As. Sedangkan Abul As adalah seorang yang karim, yang tahu balas budi dan tahu terima kasih. Maka dia paham ini menunjukkan bahwa benar-benar dia seorang Rasul. Dengan kebaikan-kebaikan Rasulullah, kebaikan Zainab, kebaikan kaum muslimin yang mengembalikan harta-harta mereka yang sesungguhnya itu hak mereka, pampasan perang mereka, mereka kembalikan semua. Ini adalah kekariman para sahabat. Bahwa mereka adalah al-kurama. Jamaknya karim, kurama. Maka Abul As melihat bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat adalah umat yang terbaik. Dan agama mereka adalah agama yang terbaik. Maka dia pun masuk Islam. Ini namanya karim. Sayang sekali. Beberapa orang tidak mengerti terima kasih dan balas budi, sehingga mereka diberi kebaikan sebesar apapun mereka tidak pernah mengerti tentang balas budi. Itu namanya laim. Rasulullah SAW. Wa kana mimman samma lana minal asari mimman munna alaihi bighairi fida'in Abul As ibn Rabi' wal Matlab ibn Hamtab wa Sayfi ibn Abi Rifa'ah wa Abu Azzah Amr ibn Abdullah ibn Uthman ibn Uhayb ibn Hudhafah ibn Jumah. Dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah bahwa di antara nama-nama tawanan perang
yang kemudian diberi kebaikan oleh Rasulullah SAW dan dimerdekakan tanpa tebusan, itu bukan hanya Abul As, tapi ada beberapa orang. Di antaranya Abul As ibn Rabi yang sudah kita bacakan kisahnya. Yang kedua Matlab ibn Abi Hamtam. Yang ketiga Saifi ibn Abi Rifa'ah. Dan yang keempat Abu Azzah. Amr ibn Abdullah ibn Uthman. Ibni Uhaib, Ibni Hudzaifah, Ibni Jumah. Kenapa mereka selain Abul As ini dimerdekakan tanpa tebusan? Karena muhtazan dza banatin. Orang ini, seperti contohnya Abu Azzah, adalah orang-orang miskin. Orang yang dalam keadaan muhtajan dza banatin. Dia orang yang muhtaj, orang yang butuh bantuan, orang miskin papa. Dza banat, memiliki anak-anak perempuan lagi. Bukan anak-anak laki-laki. Kalau saja anak laki-laki, niscaya anak-anaknya itu akan bisa membantu bapaknya. Iya kan? Tetapi anak-anaknya perempuan lagi. Zabanat. Fakallama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Abu Azzah mengajak bicara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala, maka dia berkata kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, laqad arafta mali min mal." Ya Rasulullah, laqad arafta mali min mal. Aku tidak memiliki harta. Ya Rasulullah, engkau tahu bahwa aku miskin, gak punya harta apapun. Wa inni ladu hajatin. Bahkan aku adalah orang yang papa, yang butuh bantuan. Wa du'iyal, dan memiliki keluarga, anak-anak perempuan. Famnun alayya, ya Rasulullah, maka berikan kebaikan kepadaku. Lihat ikhwan fillah a'azakumullah. Sedangkan Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat karim. Sangat karim. Famanna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah pun memberikan kepadanya. Wa akhadha alaihi, hanya diberi perjanjian saja. Akhadha alaihi maknanya perjanjian. Mada akhadha alaihi? Apa yang diperjanjikan atasnya? Akhadha alaihi alla yudahira alaihi ahadan. Perjanjiannya agar dia jangan mendukung siapapun dalam memusuhi Rasulullah SAW. Jadi jangan mengulangi mendukung siapapun, kelompok manapun, bangsa apapun, suku manapun dalam memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yudahir maknanya mendukung. Alla yudahira alaihi ahadan, agar jangan mendukung musuh-musuh Rasulullah SAW seorang pun. Faqala Abu Azzah fi dzalik, maka Abu Azzah menerimanya dan berterima kasih kepada Rasulullah SAW dalam keadaan dia melihat akhlak yang tinggi dari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun memujinya dalam bentuk sebuah syair. Wa yadhkur fadlahu fi qaumihi. Dalam syairnya Abu Azzah memuji Rasulullah SAW dan memuji keutamaannya di atas kaumnya. Di antaranya dalam beberapa bait-bait syairnya berbunyi, "Man muballighin 'anni ar-rasul Muhammada bi annaka haqqun wal maliku hamida wa anta mru'un tad'u ila al-haqqi wal huda 'alayka min Allahil 'azim shuhuda wa anta mru'un bawwa'ta fina muba'atan laha darajatun sahlatun wa su'uda fa innaka min jariyatihi man harabtahu la muharabun syaqiyyun wa man salamtahu la sa'idu." Man muballighun anni, siapa yang mau menyampaikan dariku tentang Rasul Muhammad, bi annaka haqqun wal maliku hamidu. Sepertinya hamidu bukan hamida. Wazannya semua dengan dhammah. Hamidu wa syuhudu wa su'udu wa sa'idu. Bi annaka haqqun wal maliku hamidu. Siapakah yang mau menyampaikan kepada Rasul Muhammad? Dia menyebut Rasul, berarti sudah mengakui kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bi annaka haqqun, bahwa engkau wahai Rasul adalah hak. Wal maliku hamidu, dan Malik yang maha terpuji. Wa anta mru'un tad'u ila al-haq, dan engkau adalah seseorang yang mengajak kepada kebaikan, kepada kebenaran. Wal huda, dan kepada hidayah. 'Alaika minallahil 'azim syuhudu,
maka atasmu dari Allah persaksian-persaksian. Ini Allah mempersaksikan kamu seorang Rasul. Wa antam ru'un bawwa'ta fina maba'atan laha darajatun sahlatun wa su'udu. Engkau adalah seseorang yang tempatnya di sisi kami tempat yang mulia. Tempat yang laha darajatun, tempat yang memiliki derajat yang tinggi, yang sahlah, mudah, wa su'ud, tapi tinggi. Biasanya yang mudah itu rendah, biasanya yang mulia itu sulit banget. Tetapi Nabi berbeda. Mulia tapi mudah. Mulia tapi mudah. Lihatlah bagaimana pembesar-pembesar yang katanya mulia. Bagaimana rakyat jelata bisa menemuinya? Sulit. Itu namanya tidak sahlah. Tetapi Rasulullah SAW sahlatun wa su'udu. Mudah. Yakni sederhana, bergaul dengan siapa saja, tetapi su'ud, tetapi dia dalam keadaan naik tinggi, mulia. Fa innaka man harabtahu la muharab. Engkau siapa yang memerangimu, maka dia pasti akan kalah. Syaqiyun, pasti akan sengsara. Wa man salamtahu la sa'idu, dan siapa yang kau ajak damai, la sa'idu, pasti dia akan bahagia. Lihat ujian yang terakhir ini, kalau engkau wahai Rasul ada yang memerangimu, maka yang memeranginya akan kalah dan sengsara. Dan siapa yang bernamai denganmu, maka dia akan bahagia. Berarti ini mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian bait-bait syair yang diucapkan oleh Abu Azzah. Dimerdekakan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan tanpa tebusan apapun, hanya karena kebaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia menghabarkan dirinya miskin dan terbukti memang diketahui kalau dia adalah seorang yang dawu hajah dan dalam keadaan dia memiliki anak-anak perempuan, sehingga hukum. Tetapi kekecualian ada saja bagi mereka-mereka yang tidak mampu. Ini namanya kirim. Wa kana fida'ul musyrikin yawma idzin 4,000 dirham. Berapa tebusannya setiap orang yang ingin menebus tawanannya dari kalangan musyrikin? Karena fida'ul musyrikin, waktu itu tebusannya adalah 4,000 dirham. 4,000 dirham. Lirrajuli ila 1,000 dirham. Dari 4,000 dirham, 4,000 dirham sampai 1,000. Antara 1,000 dengan 4,000. Illa man la syai'a lahu, kecuali yang memang tidak memiliki. Dimaklumi. Famanna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam alaihi. Maka siapa yang tidak mampu, siapa yang tidak punya, maka Rasulullah SAW pun memberikan kebaikannya dengan memerdekakannya tanpa tebusan. Wa jami' man syahida badran minal muhajirin wa man daraba lahu Rasulullah SAW alaihi bisahmihi wa ajrihi 83 rajula. Adapun orang yang ikut dalam perang Badar sekarang, yang ikut menyaksikan dan ikut berperang bersama Nabi SAW pada perang Badar dari kalangan muhajirin dulu. Berapa dari kalangan muhajirin? Dari kalangan muhajirin yang daraba lahu Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW memberikan bagian sahamnya. Saham itu bagian pampasan perangnya. Wa ajrihi, yakni tebusannya atau apa lebih tepatnya, bagian dari harta pampasannya, itu ajrihi. Sahamihi bagiannya, ajrihi bayarannya. Berarti yang benar-benar ikut dan mendapatkan bagian pampasan perang. Berapa dari muhajirin? Dari muhajirin 83 rajulan. 83 orang. Wa jami'u man syahida badran minal Aus. Dan seluruh yang ikut dalam perang Badar dari kalangan Aus bersama Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW berikan bagian pampasan perangnya pada mereka adalah wahid wasittun, 61 orang. Muhajirin tadi berapa? 83. Dari kalangan Aus berapa? 61. Wa jami' man syahida badran minal Khazraj.
Sedangkan seluruh yang ikut dalam perang Badar dari kalangan Khazraj 170 rajulan. 170 orang. Berarti lebih banyak Khazraj daripada Aus, bahkan daripada Muhajirin. Aus dan Khazraj itu kalangan Ansar. Wa jami'u man syahida badran minal muslimina minal muhajirina wal ansari wa man syahidaha minhum wa man duriba lahu bisahmihi wa ajrihi 300 rajulin wa 14 rajulan. Maka seluruh yang mengikut perang Badar dari kalangan muslimin, yakni dari muhajirinnya, dari ansarnya, dan dari siapapun yang ikut dalam perang Badar yang mendapatkan duriba lahu bisahmi, yang mendapatkan bagiannya dari pampasan perang, jumlah seluruhnya 314 orang. 314 orang. 83 ditambah dengan 61. Berapa? Kemudian ditambah lagi dengan 170. Berapa? Pas atau kurang? Nah, ada pengikut perang Badar. Bahkan kalau mau kalian nama-namanya satu persatu disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Karena yang kita baca adalah ringkasan, di sini tidak disebutkan nama-namanya, tetapi dalam kitabnya disebutkan nama-namanya satu persatu dan siapa yang terbunuh satu persatu dan siapa tawanan dari orang musyrikin satu persatu. Demikian rincinya sejarah Islam. Demikian telitinya sejarah Islam. Dan silahkan cari sejarah-sejarah mereka-mereka agama-agama lain. Apakah ada yang serinci ini? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa sejarah Islam ini adalah benar-benar sejarah yang paling otentik. Yang diriwayatkan dengan sanad dan disebutkan secara rinci sampai siapa yang ikut nama-namanya, siapa yang terbunuh nama-namanya, dan siapa yang ditawan dari musyrikin nama-namanya. Dan siapa yang dimerdekakan dengan tanpa tebusan dengan nama-namanya yang sudah kita sebut tadi, dan juga siapa-siapa yang ditebus dengan harta pampasan, dengan harta tebusan, yaitu sisanya. Kita lanjutkan insyaallah pada kajian mendatang dengan perang yang berikutnya, yaitu Ghazwat Bani Sulaim di daerah Qadir. Dan kemudian Ghazwatus Sawiq yang semuanya disebut dengan ringkas-ringkas. Karena yang terbesar adalah perang Badr Al-Kubra yang barusan kita selesaikan kisahnya. Nasallahu taufiq wal afiyah. Wa nasallahu ta'ala hidayah war rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.